Tugas bela negara setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Sebelum kita masuk ke materinya, kita harus tahu nih pengertian dari ideologi. Ideologi berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari dua kata, yaitu idea dan logos. Idea berarti ide, gagasan, buah pikir, atau konsep, sedangkan logos berarti hasil pemikiran. Jadi berdasarkan bahasa, ideologi adalah ilmu yang mencakup ilmu kajian asal mula, juga hakikat buah pikir atau gagasan. Ideologi merupakan hasil pemikiran yang isinya mencakup nilai-nilai tertentu demi mencapai sebuah tujuan tertentu yang ingin dicapai. Ideologi disebut juga sebagai identitas dari sebuah negara, karena ideologi sebenarnya memiliki fungsi yang sangat penting untuk sebuah negara, di mana ideologi digunakan sebagai sebuah hal yang memperkuat identitas sebuah masyarakat negara. Nah, setelah kita membahas singkat tentang ideologi, baru nih kita masuk ke penjelasan Pancasila sebagai ideologi negara. Adapun makna Pancasila sebagai ideologi negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan acuan dalam mencapai cita-cita yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan bernegara. Yang kedua, yaitu nilai-nilai yang ada dalam Pancasila adalah nilai yang berupa kesepakatan bersama dan menjadi sarana pemersatu bangsa. Mewujudkan Pancasila sebagai cita-cita bangsa Indonesia berarti sekaligus menciptakan bangsa yang taat beragama, penuh kemanusiaan, demokratis, penuh persatuan, adil serta sejahtera. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Pancasila ini merupakan panduan bagi bangsa dan negara Indonesia dalam menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan Republik Indonesia. Nah, kita masuk ke materi intinya, yaitu cerminan setiap poin pada Pancasila sebagai ideologi negara. Kita mulai pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa dengan simbol bintang. Sila pertama Pancasila dijadikan pedoman bagi bangsa Indonesia untuk selalu mengutamakan kehidupan dengan Tuhan. Cerminan dari sila ini yang pertama itu saling menghormati antar manusia, yang kedua itu tidak memaksakan suatu agama pada orang lain, habis itu bekerja sama dan saling bantu di bidang sosial, ekonomi, dan keamanan, lingkungan tanpa pandang latar belakang agama. Yang keempat yaitu mengembangkan toleransi agama sejak dini, dan yang terakhir membina kerukunan hidup antar manusia. Lanjut ke sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dengan simbol rantai emas. Sila kedua Pancasila dijadikan pedoman bangsa Indonesia untuk menghargai hak asasi manusia sesama warga masyarakat, mengakui bahwa kedudukan setiap warga negara adalah sama. Cerminan dari sila ini yang pertama itu tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan sara. Yang kedua itu menjaga hal dan kewajiban diri sendiri dan orang sekitar. Yang ketiga itu menyadari bahwa setiap manusia adalah ciptaan Sang Pencipta. Yang keempat itu tidak melakukan diskriminasi. Yang kelima, tidak melecehkan seseorang karena apapun. Dan yang terakhir, membela kebenaran dan keadilan. Kita lanjut ke sila ketiga nih, persatuan Indonesia dengan simbol pohon beringin. Sila ketiga Pancasila dijadikan pedoman bangsa Indonesia untuk mengutamakan kepentingan persatuan daripada kepentingan individu. Tujuan persatuan Indonesia adalah menumbuhkan rasa bersatu warga negara yang memiliki beragam adat dan budaya. Cerminan dari sila ini yang pertama itu cinta tanah air dan bangsa dengan membeli produk dalam negeri. Yang kedua itu cinta tanah air dan bangsa dengan mengharumkan nama bangsa lewat prestasi di berbagai bidang akademik maupun non-akademik. Ini penting banget. Yang ketiga itu tidak merendahkan suku adat dan budaya lain. Yang keempat itu mengutamakan kerukunan bangsa Indonesia dibandingkan dengan kepentingan kelompok, pribadi, dan golongan. Yang kelima itu menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan serta membantu warga yang berkesusahan. Kita lanjut nih ke sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan simbol kepala banteng. Sila keempat Pancasila dijadikan pedoman bangsa Indonesia untuk mengutamakan musyawarah daripada kehendak pribadi. Bangsa Indonesia memiliki prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Cerminan dari sila keempat ini yang pertama itu yang pastinya mengedepankan musyawarah, diskusi, atau bertukar pendapat untuk mencapai mufakat atau kesepakatan dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Yang ketiga mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang keempat itu ikut serta dalam pemilihan umum. Dan yang terakhir itu melaksanakan hasil keputusan yang berdasar musyawarah pada poin pertama dengan niatan dan perbuatan baik dan dengan rasa tanggung jawab. Nah, kita udah ada di sila yang terakhir yaitu sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan simbol padi dan kapas. Sila kelima Pancasila dijadikan pedoman bangsa Indonesia untuk mengutamakan kerjasama dan gotong royong, dan sila ini juga berhubungan dengan sikap adil dan menghormati hak asasi manusia. Cerminan dari sila ini yang pertama itu berbuat adil pada siapapun tanpa pilih kasih sesuai dengan silanya. Yang kedua itu menghargai hasil karya orang lain. Yang ketiga itu tidak membedakan seseorang karena status atau kondisi ekonominya. Yang keempat bersikap kekeluargaan. Habis itu tidak mengintimidasi orang dengan hak milik kita. Yang keenam itu menghormati hak asasi orang lain beserta kewajibannya. Dan yang terakhir tidak menyusahkan orang lain untuk sama-sama hidup dengan layak. Tada!